Keluaran 8 ayat 16 sampai 19. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian, Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah, tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke. Puji Tuhan, selamat malam semua. Kembali kita baca firman Tuhan. Terima kasih rekan-rekan yang tetap mau bergabung. Sama-sama kita belajar dan belajar firman Tuhan di dalam kerinduan untuk firman Tuhan lebih lagi mengubah hati kita, pola pikir kita, kemudian pola hidup kita. Puji Tuhan. Untuk pertanyaan, untuk komentar, hasil perenungan bisa dibagikan lewat chat juga. Ya, masuk ke tulah ketiga, nyamuk. Tidak seperti tulah pertama dan kedua, tulah ini tidak disertai dengan peringatan lebih dulu ya, without any warning. Kita cepat, bagian awalnya. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata kinim, yang bisa diartikan, ini macam-macam nih ya. Lembaga Alkitab Indonesia menafsirkannya sebagai nyamuk. Kita lompati beberapa hal yang sudah pernah dibahas tentunya, saya nilai sudah pernah dibahas. Kita masuk ke subbab tentang hasil atau akibat dari penyembahan berhala. Kita sudah bahas kemarin, tulah demi tulah tidak bisa dipisahkan dari berhala-berhala yang bangsa Mesir sembah. Jadi selalu dalam konteks kita bicara tulah, itu tidak bisa dipisahkan dari berhala, dewa-dewa Mesir. Ini tentu sebuah kemajuan bagi kita yang belajar terus memperdalam firman Tuhan, karena dulu saya pun sekolah minggu, saya belajar tentang tulah, ya taunya tentang hukuman saja. Sampai 10 bangsa.
Israel dibebaskan, hanya itu saja, sebatas itu. Tapi saat kita lebih lagi belajar firman Tuhan, lewat Bible study ini kita mengerti bahwa tulah tidak bisa dipisahkan dari berhala. Di bab ini, saat membahas tulah ketiga, kita bisa mengetahui tentang hasil atau akibat dari penyembahan berhala, yaitu decreation, atau kita bilang saja kebalikan dari penciptaan, kehancuran, dan disorder atau ketidakteraturan, kekacauan. Ya, dua hal ini yang kita lihat sebagai akibat dari penyembahan berhala, yaitu saat seseorang menyembah ciptaan dan bukan sang pencipta. Itu intinya penyembahan berhala, ya. Menyembah ciptaan bukan sang pencipta. Jadi asalnya dari kita sendiri, ya. Kita yang membuat keterbalikan tersebut. Kita yang membuat disorder tersebut, ketidakteraturan tersebut, dan saat kita menyembah berhala, itu mendatangkan hukuman. Dan kita bisa belajar di sini hukuman yang terjadi saat kita menyembah berhala. Ini yang dibahas oleh sub bab ini. Penulis mengajari kita, memberitahu kita, ada maksud mengapa Tuhan Allah Israel menggunakan disorder dari alam dengan tulah-tulah yang ditimpakan, dipukulkan atas bangsa Mesir ini, ya. Jadi, penulis katakan, Allah Israel tidak menggunakan tulisan di langit misalnya. Tulisan besar di langit. Bebaskan umatku, gitu, di langit misalnya. Kan Tuhan Allah mampu saja lakukan itu, kan? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah Israel. Bisa saja dia tampilkan tulisan di atas langit Mesir, besar-besar, bebaskan umatku, bisa kan? Tetapi Allah Israel menggunakan tulah demi tulah yang merupakan kebalikan atau kekacauan dari alam, tentu ada maksud. Gitu. Jadi selalu kita belajar dari kemarin, apa yang Tuhan lakukan, izinkan terjadi, selalu ada maksud. Kita belajar Roma 8:28, apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tulah demi tulah ini pun demi kebaikan umat pilihan Israel saat itu. Puji Tuhan. Mengapa dalam bentuk tadi, ya, ketidakteraturan alam? Sudah kita bahas kemarin. Pertama, one way to answer adalah untuk mempertontonkan kedaulatan Tuhan Israel atas dewa-dewa sesembahan, dewa-dewi bangsa Mesir. Itu yang pertama. Dalam hal ini, tulah ketiga itu ingin menunjukkan kekuasaan Allah Israel atas dewa Geb namanya. Dewa bumi. Yang diberi nama Geb oleh bangsa Mesir. Namun kita bisa dapati saat ini adalah alasan berikutnya, alasan kedua,
untuk membuktikan kekuasaan Tuhan atas seluruh ciptaan, demonstrate His power over all creation. Tuhan Allah berkuasa menciptakan, membuat alam ini teratur. Ia pun berkuasa untuk membolak-balik keteraturan alam semesta. Jadi yang seharusnya teratur dibuat bolak-balik. Kita belajar malam hari ini, inilah yang terjadi saat kita menyembah ciptaan dan bukan Sang Pencipta. Setiap dari kita yang terus berada dalam praktek ini, kita pasti akan menerima hukuman semacam ini. Tapi itu kita belajar malam hari ini, apapun bentuk berhala dalam hidup kita, mari kita berjuang sama-sama, saling mendoakan, menasihati untuk membuang berhala tersebut, menjadikan ciptaan itu tetap pada porsinya. Jangan ciptaan menjadi Allah kita, menjadi sesembahan kita. Dalam konteks tulah ketiga ini, yang terjadi adalah di hari penciptaan, debu tanah itu menjadi manusia. Oleh firman, debu tanah menjadi manusia yang memiliki kuasa, dominion atas alam. Di tulah ketiga, dari debu tanah menjadi nyamuk yang berkuasa atas manusia. Ya, kita lihat terjadi reversal ya, keterbalikannya. Manusia yang sebenarnya punya dominion, kekuasaan atas alam, saat itu dibalik. Nyamuk yang bisa kita tepok dengan gampangnya, saat itu berkuasa atas manusia. Ya, ini mengajari kita untuk tadi ya benar-benar koreksi hidup kita untuk tidak terus terjebak dalam penyembahan berhala. Karena saat itu yang terjadi, maka hukuman menanti kita. Hukuman yang berbentuk keterbalikan, kekacauan, ketidakteraturan itu akan menimpa hidup kita, keluarga kita, berpengaruh kepada keluarga dan orang-orang terdekat kita. Ini tentu tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Sebab itu lewat malam hari ini sama-sama belajar untuk sama-sama kita koreksi diri dan membenahi hidup kita masing-masing. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kembali saya pakai buku Counterfeit. Ya, sekali lagi ini salah ya, benar ya. Counterfeit itu Allah-Allah palsu. Dalam buku karangan Timothy Keller, berhala dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berhala dalam dan berhala luar. Ini berhubungan satu sama lainnya. Berhala dalam hati itu kuasa, keinginan berkuasa, keinginan mengontrol, keinginan untuk diterima. Ya, diterima nih, kalau kita dapati sekarang orang-orang yang disebut dengan istilah bucin, ya, budak cinta, ini orang-orang yang gila,
penerimaan, kemudian kenyamanan. Ini ciptaan Tuhan. Ini ciptaan Tuhan ditanamkan di hidup kita, di hati pikiran kita, di jiwa kita. Ini semua baik, keinginan untuk punya kontrol, contohnya ya. Keinginan untuk kontrol itu baik, namun saat itu menjadi berhala, itu destruktif ya, bersifat menghancurkan. Contoh, kita ingin mengontrol, menguasai, misalnya saja, handphone kita, smartphone kita. Itu baik, sangat baik ya. Saat kita ingin menguasai teknologi yang ada di handphone kita, kita akan ingin tahu dan semangat belajar sampai kita bisa mengontrol handphone kita, smartphone kita. Teknologi yang di dalamnya kita bisa kontrol, bisa kuasai. Kita percaya rasa ingin menguasai itu berasal dari Sang Pencipta yang mencipta hidup kita dengan segala kompleksitasnya. Salah satunya adalah keinginan untuk menguasai. Itu baik. Kita jadi tadi ya, ingin tahu dan belajar. Namun saat ingin mengontrol ini sudah jadi berhala, nah ini udah bahaya ya. Kita ingin mengontrol situasi, kita ingin mengontrol orang-orang di sekitar kita. Wow, itu dahsyat ya. Dampaknya luar biasa, menghancurkan. Sudah terlalu banyak contoh ya. Sudah saya share kemarin juga tentang keinginan mengontrol masa depan anak. Anak selalu taat kepada orang tua. Itu destruktif. Minggu lalu ya saya sudah share di beberapa WA group, seingat saya sih. Dari Gibeon Church juga ya, Michael Christian. Sebab itu sekali lagi, keinginan untuk mengontrol itu baik, itu ciptaan Tuhan, namun jangan sampai ciptaan tersebut menjadi berhala di hidup kita. Mari gunakan keinginan mengontrol demi kemuliaan Sang Pencipta. Tetap Tuhan Allah yang menjadi sesembahan kita. Semua-muanya di hidup kita ini itu demi kemuliaan Tuhan. Itulah yang membuat, tentu kembali ke bahan kita, membuat hidup kita berarti, bermakna, berdampak. Kolose 1:16-17 mengajar kepada kita bahwa dalam Yesus Kristus, di dalam Dia ada penciptaan, ada kehidupan, dan keteraturan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, kan segala sesuatu kalau 1:16-17. Yang ada di surga, di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, singgasana kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wow, dahsyat ayat ini. Saat kita mengerti kebenaran yang kita sedang belajar pada saat malam hari ini, ayat ini jadi dalam benar maknanya ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dalam bahasa Inggris lebih mantap ya, all things hold together. Segala sesuatu dalam posisinya, dalam proporsinya, dalam porsinya, semua dalam keteraturan saat itu bergantung pada the person and the work of Jesus Christ, pribadi dan karya Yesus Kristus. Wow, dahsyat, luar biasa. Yang penting sesembahan kita, pusat hidup kita, pusat kepuasan kita, pusat pencapaian kita
pusat segalanya adalah Yesus Kristus. Maka segala sesuatu dalam kontrol. Puji Tuhan, tidak out of control. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aturan tidak hanya bersifat cosmically, bukan hanya itu, tapi juga personally. Puji Tuhan, saat situasi kondisi hidup kita sepertinya out of control, kita bisa yakinkan diri kita bahwa di dalam Kristus semua dapat terkontrol. Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Kita bisa tenang. Kemarin kita sudah dengar khotbah dari Om Lexi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bab selanjutnya menyoroti hebatnya kuasa iblis. Sekali lagi, iblis punya kehebatan, punya kuasa. Dalam kitab Keluaran ini, kuasa setan dipertontonkan lewat para ahli sihir bangsa Mesir. Namun, di tulah ketiga ini, kehebatan iblis lewat tukang-tukang sihir tadi berhenti. Stop ya. Sebab itu, subbab ini diberi judul setan terbatas. Punya kuasa, namun terbatas. Tuhan. Kalau mau bicara tentang hal-hal mistis, banyak ya. Ini kami di rumah ada saudaranya Opa Emus, papi saya dari Ambon, dari Dobo tepatnya. Nah, di daerah dia masih banyak hal-hal mistis ya. Ada tuyul, bisa curi duit, ada kiriman, apa nama kiriman? Santet ya. Ada santet, berbentuk jarum. Dan itu benar-benar nyata. Sebab itu, saya belajar saat ini, berpikir bahwa iblis itu tidak punya kuasa, itu berbahaya. Sama berbahayanya dengan terlalu takut, mudah terintimidasi terhadap kuasa iblis. Jadi kita harus dua sisi ini ya. Kita harus berpikir, meyakini bahwa iblis punya kuasa. Namun di sisi lain kita tidak perlu takut, tidak terintimidasi terhadap kuasa iblis. Tuhan Yesus tolong kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita mendaftarkan kemampuan atau kuasa iblis. Ini yang Alkitab daftarkan. Iblis mampu memberontak. Has the power to rebel. Yesaya 14, ayat 12 sampai 14. Ia berkuasa mencobai, menggoda. Matius 4, ayat 1. Ia berkuasa menipu. Wahyu 20, ayat 10. Ia berkuasa menuduh. Membuat kita terus merasa bersalah. Memberikan dakwaan-dakwaan. Zakaria 3 ayat 1. Dia pun berkuasa untuk mempertahankan pengaruh atas orang-orang yang enggan bertobat, yang mencintai dosa. 2 Timotius 2 ayat 26. Dalam kesempatan tertentu, iblis pun berkuasa mendatangkan berbagai bentuk penderitaan atas orang-orang percaya. Yang paling gampang, contoh bentuk penderitaan adalah sakit parah atas Ayub. Ayub 2 ayat 1 sampai 7. Ya.
Allah bahkan God even gave Satan power, kuasa untuk mengkhianati Yesus. Pengkhianatan yang mengakibatkan penderitaan dan kematian di salib. Kita diberikan daftar ini bukan untuk membuat kita terintimidasi, takut, tapi untuk kita berjaga-jaga dalam doa penuh ketergantungan pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang tak terbatas kuasanya. Sekali lagi, iblis punya kuasa namun terbatas. Di sisi lain, Alkitab mendaftarkan ketidakmampuan iblis. Iblis tidak dapat mencipta, ia hanya bisa menghancurkan. Iblis tidak dapat menebus, ia hanya bisa memperbudak, menghukum. Ia tidak dapat mencintai, yang ada hanya kebencian. Ia tidak bisa rendah hati, ia hanya bisa membanggakan diri. Dan paling menyedihkan bagi iblis adalah saat ia tidak mampu menahan kuasa kebangkitan Kristus. Ia tidak mampu menahan iblis, menahan Yesus tetap dalam kubur. Inilah kekalahan, ketidakmampuan yang paling menyedihkan bagi iblis. Puji Tuhan, puji Tuhan. Daftar ini kiranya lebih lagi mendorong kita untuk menyerah total pada kehendak dan rancangan Tuhan Maha Kuasa. Karena saat kita di dalam tangan Tuhan, sehebat apapun kuasa iblis, kita aman. Jiwa kita aman. Meskipun mungkin Tuhan izinkan iblis membuat kita sakit separah, mungkin separah Ayub ya, separah siapa ya, parah mungkin sakit kita. Namun jiwa kita aman. Karena Yesus kita mampu mencipta, mampu menebus, mampu mencintai hidup kita. Hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Kita aman dalam tangan Tuhan, tentu Dia berserah penuh, menggunakan selengkap senjata Allah, itu kan. Implikasi dari hidup berserah kepada Tuhan, hidup menaati kehendak Tuhan. Itu implikasinya ya. Saat digoda iblis, kita tolak, tidak terus bermain-main dengan godaan iblis. Itu kan sekali lagi implikasi tindak lanjut atau bentuk detail dari hidup berserah pada Tuhan, hidup menaati tuntunan Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, masuk sesuai judul ini ya. Masuk ke subbab terakhir. Jari Allah. Oh, kita tangan Allah ya. Dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia memberi penafsiran tangan Allah. Kalau buku ini, jari Allah. Kita pakai jari Allah saja ya. Yang tidak kalah mengagumkan dari tulah demi tulah, di bagian ini adalah kuasa Allah. Ini mengagumkan bagi para ahli sihir ya. Kuasa Allah mampu mencegah mereka untuk meniru duplikat tulah ketiga. Ya, sekali lagi ini salah satu faktor yang membuat mereka kagum, mengakui kuasa Allah Israel. Mereka dicegah untuk meniru tulah
nyamuk. Karena itu, muncullah perkataan, inilah tangan jari Allah. Ya, kita bahas di sini bahwa sepertinya mereka mengakui dan percaya, namun itu hanya bersifat general, ya, umum. Kita saat bicara tentang pewahyuan, kita tahu ada pewahyuan umum dan khusus. Bicara tentang anugerah, kasih karunia, ada anugerah umum. Semua orang terima itu, ya, hujan, menumbuhkan tanaman, untuk orang panen, menikmati panen, itu dialami, dinikmati semua orang, bukan hanya orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Semua orang menikmati itu. Itulah anugerah umum. Kita bisa masuk ke sini bahwa para ahli sihir mengakui pewahyuan umum. Langsung kita hubungkan dengan keselamatan. Karena wahyu umum itu, pewahyuan umum itu tidak menyelamatkan. Menurut survei, kalau ditanya, sebagian besar orang di dunia ini percaya adanya Allah. Namun apakah mereka diselamatkan? Firman Allah menegaskan tidak, ya. Hanya yang punya hubungan pribadi dengan Allah. Yang dalam perjanjian baru memperkenalkan diri, sebab itu kita sebut dengan pewahyuan khusus. Tadi kan pewahyuan umumnya, semua orang cukup mudah untuk berkata ada Allah. Namun saat pewahyuan khusus, hubungan yang personal, hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, nah itulah yang menyelamatkan. Pengakuan yang bersifat personal, itulah yang menentukan keselamatan. Pengakuan para ahli sihir itu hanya sifatnya umum, general. Itu tidak memberikan, menganugerahkan keselamatan. Jadi kita sudah bisa bedakannya, bahwa pewahyuan, pengakuan, anugerah umum dengan pengakuan, pewahyuan, anugerah khusus. Kiranya bisa mengerti, ya. Yang belum bisa menangkap bisa mengulangi nanti di YouTube. Pengakuan umum dan pengakuan khusus ini memberi dampak yang sangat-sangat berbeda jauh saat kita memahami jari Allah, tangan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagi orang-orang yang hanya mengerti pewahyuan umum, hanya tahu bahwa Allah itu ada, hanya meyakini bahwa Allah itu ada, bagi mereka tangan Allah itu hanya dalam hal ini bersifat menghukumnya.
Tangan Allah itu bukan tangan yang menjangkau dan mengasihi, memeluk kita, bukannya. Bagi orang-orang yang bersifat umum, pemahamannya, pengakuan, mereka tidak melihat Allah sebagai pribadi yang mengasihi. Mereka hanya melihat jari Allah sebagai, kalau tidak menghukum, maka itu memberi berkat demi kepuasan pribadi. Ya, kita sering istilahnya adalah memanipulasi Allah. Hanya itu aja, hanya berkat, hukuman yang bersifat jasmani. Itulah yang dipahami oleh orang-orang yang hanya menerima pewahyuan umum. Namun, orang-orang yang menerima pewahyuan khusus itu diwakili juga saat ini, di bagian ini, di buku ini, oleh Raja Daud. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kembali ke tadi kan, Daud bisa melihat bahwa Allah itu, tangan Allah, jari Allah itu bukan hanya bisa menghancurkan, tetapi terlebih bisa memberi hidup. Create. Jari Allah itu menebus. Puji Tuhan ya. Jari Allah itu penuh cinta. Wow, saat kita mengerti hal ini itu luar biasa. Itu pentingnya iman yang sejati itu penting. Iman yang murni itu penting. Iman yang asli. Ya, ini didaftarkan oleh buku ini. Orang-orang yang menerima karunia anugerah khusus itu bisa melihat tangan Allah, jari Allah menjawab doa. Jari Allah memenuhi kebutuhan kita. Jari Allah memulihkan. Jari Allah mempertobatkan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di Lukas 11, itu juga muncul kata finger of God. Tuhan Yesus yang menyampaikannya di ayat 20. Kembali puncak jari karya jari Allah adalah saat Dia mengampuni dosa dan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ini tidak mungkin dimengerti oleh orang-orang yang hanya pada tahap anugerah umum, pengakuan umum. Kita harus bawa jiwa-jiwa kepada pengakuan khusus, dimulai dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Mari kita bawa jiwa-jiwa kepada pengakuan khusus. Itu yang menyelamatkan, itu yang membuat mereka melihat tangan Allah itu dengan penuh kagum, dengan penuh ketergantungan, dengan penuh ucapan syukur. Puji Tuhan. Cukup bagian ini, silakan Pak Wewe pimpin dulu diskusi kita. Ya, menambah wawasan kita ya. Ada poin-poin yang bisa kita dapat tadi. Debu tanah itu jadi baru ngeh juga, memang penting banget kita belajar memperdalam gitu ya. Jadi bukan sebatas kita tahu, tapi wawasan kita jadi bertambah, pemahaman kita akan Allah semakin bertambah, dan semakin kagum intinya sama Allah yang kita sembah.
Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang mau mungkin menambahkan. Poin kita masih berhubungan dengan firman Allah, berhala, jadi itu saling berkaitan. Jadi mungkin ada yang mau bertanya tentang berhala-berhala yang seringkali abu-abu gitu. Kita sering di posisi abu-abu. Kita merasa ini berhala kita bukan sih gitu. Apakah ini sebatas kebiasaan atau ini sudah menjadi berhala gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya gitu ya. Dipersilahkan. Ya, silakan. Agnes, Elis, Kak Suci, Septa, Kak Murni, Kak Vera Ade. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada? Lanjut. Kita lanjut ya. Nanti Jenny yang baca ya, Jen. 20 sampai 32. Keluaran 8 ayat 20 sampai 32 ya, Marin? Ya, benar-benar. Tulah keempat lalat ikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah dan di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Terima kasih, Jen. Sama-sama, Marin.
bab 21. Tulah keempat dalam bahasa Indonesia, lalat pikat. Kembali di bagian awal, kita cepat saja ya. Tulah yang ketiga tadi tidak disampaikan, tidak diberitahu pada kita apakah itu berakhir. Oke, mungkin seperti pada umumnya nyamuk bisa dibunuh kali ya. Mungkin saat itu tidak pakai baygon, ya pakai daun-daunan. Mungkin saja ya, kita nggak tahu ya. Apa tepok aja ya cukup kali. Kalau sekarang kita punya baygon, punya apa alat listrik nyamuk tuh, lengkap kita sarangnya. Yang jelas akhirnya berakhir gitu ya tafsirannya ya. Tapi itu muncul tulah berikut. Alat bintang yang kecil ini menjadi testimoni, kesaksian bagi kita bahwa binatang yang tak berarti ini dipakai Tuhan Allah untuk mempertontonkan kuasanya. The smallest, ya, kecil banget ini alat ya. Demikian pula hidup kita, sekecil apapun kapasitas kita, potensi kita, kelebihan kita mungkin sedikit banget ya, tetapi saat Tuhan ingin gunakan, dia bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk menyelesaikan rancangan yang besar, yang teramat dahsyat. Tak bosan disinggung di buku ini, karena sekali lagi ya, tulah dan berhala itu satu paket. Tulah keempat itu diyakini Tuhan Allah buat untuk mempertontonkan kekuasaannya atas Beelzebub, dewa Mesir, atas lalat ya, yang berbentuk lalat mungkin. Ya, kita tidak bahas itu lebih lanjut. Kita melompat ke perbedaan. Itu ayat 22 sampai 23 antara tanah Mesir dengan Goshen. Ini letaknya di delta ya, kalau menurut ini deltanya Sungai Nil. Sebelah timur delta Sungai Nil. Itu tanah Goshen, di mana orang Israel tinggal di situ. Yang kita baca secara sekilas, perbedaan antara tanah Mesir dan Goshen adalah yang satu dipenuhi dengan lalat, sedangkan yang lainnya bebas dari lalat. Tanah Mesir dipenuhi lalat pikat, Goshen bebas dari lalat pikat. Kembali, kalau kita masih tahap sekolah minggu, itu tidak heran saat kita mengerti, oh berarti perbedaan yang Tuhan buat itu bersifat fisik, bersifat jasmani. Namun, saat kita terus belajar firman Tuhan, mendalami termasuk malam hari ini, kita tentu akan mengetahui bahwa ada makna di balik tulah. Kita mengerti hakikat dari tulah demi tulah, maka kita bisa semakin diyakinkan bahwa perbedaan, apalagi saat kita sudah bicara perjanjian baru, kita hidup di zaman perjanjian baru, kita diyakinkan lebih lagi bahwa perbedaan yang bersifat hakiki itu bukan yang secara fisik atau jasmani.
Buku ini jelaskan perbedaan tanah Mesir dan Goshen itu sekontras hidup dan mati. Sekontras diselamatkan dan dibinasakan. Jadi di permukaannya, di bungkusnya, di covernya, kita hanya melihat soal lalat. Hanya soal, kalau dalam bahasa sekarang, gagalnya pest control, ya. Lalat gagal dikontrol. Sedangkan di Goshen, bisa kita bilang pencegahan hama lebih baik dilakukan. Pencegahannya lebih canggih nih. Itu di kulitnya, ya, kalau dalam bahasa kita sekarang ini. Namun, kita baca firman Tuhan, kita tahu perbedaan tersebut bersifat rohani, ya. Sebab Allah memberikan tulah dengan tadi, ya, tujuan dengan makna. Dia bukan tanpa tujuan memberikan tulah demi tulah. Bisa kita bisa menembus covernya, menembus bungkus permukaan hanya soal pest control, kita akan mengerti bahwa perbedaan antara apa yang dialami bangsa Mesir dan bangsa Israel itu antara hidup dan mati, diselamatkan dan dibinasakan. Tapi itu saya beri contoh ekstrimnya untuk lebih lagi mengerti makna yang terkandung dari tulah ini. Ada rumah tangga yang cinta Tuhan, tapi tinggal dekat penampungan sampah. Banyak lalat sering masuk ke rumahnya. Namun, rumah tangga ini, keluarga ini cinta akan Tuhan. Sebaliknya, ada rumah tangga tinggal di perumahan elit, klasternya super bersih, sampah dibersihkan, diangkut setiap hari, seminggu sekali mungkin dipanggil petugas pest control. Tapi mereka Kristen rutinitas, Kristen tanpa gairah, tanpa cinta. Mana yang kita pilih? Ya, inilah perbedaan antara hidup dan mati, diselamatkan dan dihukumnya. Kita percaya, meskipun mungkin Tuhan izinkan kita tinggal di dekat penampungan sampah, namun saat di situ ada gairah, ada cinta kepada Tuhan, maka disitulah perbedaan yang hakiki. Ada hidup, ada cinta tadi, ya, ada damai, puji Tuhan. Inilah yang kita terus dambakan. Sebab itulah kita terus belajar firman, dan terus kita memohon supaya firman membentuk hidup kita, membentuk keluarga kita. Puji Tuhan. Bagian akhir untuk malam ini, kita belajar tentang implikasi dari kelonggaran yang Firaun tawarkan di ayat 25. Implikasi dari kelonggaran, concession, yang Firaun tawarkan. Kelonggaran ini mewakili usaha iblis untuk tidak pernah lelah menggoda kita melakukan kompromi demi kompromi. Sekali lagi, kelonggaran concession yang Firaun tawarkan itu mewakili usaha iblis yang tidak pernah kenal lelah untuk menggoda kita melakukan kompromi demi kompromi. Belum masuk ini, singgung sedikit apa yang sudah kita bahas di WA kemarin, ya.
saat Yuniar tanya tentang kerudung bagi wanita yang diatur oleh Paulus di 1 Korintus pasal 11. Sudah saya jelaskan, kita dalam Alkitab kita ada aturan-aturan, ada prinsip-prinsip yang satu, itu bersifat absolut. Kedua, yang saya sebut kemarin dalam buku tersebut, mengandung relativitas budaya. Sehingga bisa disesuaikan dengan budaya. Jadi ya, ada yang absolut. Nah, absolut ini berlaku di segala zaman bagi gereja Tuhan. Contohnya adalah, tadi contoh yang bisa disesuaikan budaya kan contoh kerudung bagi wanita di 1 Korintus pasal 11. Namun mundur ke 1 Korintus 6 di ayat 9-10 di situ Paulus mendaftarkan dosa moral. Nah, dosa moral ini berlaku di segala zaman, tidak bisa disesuaikan dengan budaya. Nah, poin-poin ini, poin-poin yang bersifat absolut ini, aturan yang bersifat absolut ini, inilah yang terus diusahakan oleh iblis agar kita melakukan kompromi demi kompromi. Padahal nggak boleh kompromi. Kembali contohnya yang sudah saya share juga ya, khotbahnya Michael Christian ya. Tato, rambut panjang, jenggotan, kan sesuai budaya ya. Seperti kerudung tadi ya. Kita sekarang pakai kerudung, ya aneh malah ya. Di Indonesia pakai kerudung. Orang Kristen ya tidak sesuai dengan budaya kita. Itu bisa kita bahas di kesempatan lainnya. Yang jelas, kita bisa tahu ada dua aturannya, dua macam aturan, dua sifat aturan. Yang pertama bersifat absolut. Yang kedua bisa disesuaikan dengan budaya. Yang bersifat absolut ini jangan kita lakukan kompromi. Jika kita lakukan kompromi, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang come to church on Sunday, di hari Minggu sih ke gereja rutin, bahkan mungkin melayani, namun tidak mau meninggalkan dosa. Dalam konteks Exodus 8, boleh sih melakukan ibadah, memberikan korban bakaran bagi Allah, namun jangan tinggalkan Mesir. Itu gambaran dari orang Kristen rajin ke gereja, mungkin bersama keluarga tiap minggu ke gereja, namun tetap di Mesir. Tetap ada dosa-dosa yang tidak mau mereka tinggalkan. Mereka begitu mengasihi, menikmati dosa-dosa tersebut, sehingga meskipun ke gereja, tapi mereka melakukan kompromi terhadap kebenaran aturan absolut. Ini terjadi pada kita setiap orang Kristen. Kita bergumul tiap-tiap hari
jatuh bangun pastinya. Namun jangan sampai kita melakukan kompromi. Tuhan Yesus tolong kita. Saat kita belum bisa, ya kita berjuang untuk menghidupi kebenaran absolut tadi. Salah satunya penyembahan berhala, ya. So, kita masih mengutamakan tadi, ya, keinginan untuk mengontrol, berjuang. Kita nggak menyerah. Kita tidak membuat itu menjadi normal. Enggak. Itu salah, itu dosa. Kita berlebihan ingin mengontrol orang lain. Itu dosa. Salah itu. Itu pasti menyebabkan hukuman. Itu dosa, salah. Berjuang kita, jatuh bangun, mungkin ada saat kita nggak bisa kontrol. Tapi harus bangun lagi. Kita nggak bisa kompromi dalam hal tersebut. Charles Spurgeon, memberi gambaran, harus ada pemisah antara Mesir dan padang gurun. Harus ada batas jelas antara mencintai dosa dan membenci dosa. Itulah hidup yang berkomitmen bagi Kristus, ya, tidak kompromis. Kemudian dalam buku Out of Egypt, keluar dari Mesir, Janet Howard, seorang mantan lesbian. Ini yang coba ditawarkan oleh iblis dalam bukunya. Tentu kamu bisa jadi orang Kristen, kamu bisa menyembah Tuhan. Tetapi nggak harus kamu jadi orang yang straight seksnya. Kamu nggak harus berhenti jadi orang lesbian. Bisa dua-duanya kok. Do both. Bisa dua-duanya. Itu yang iblis tawarkan. Sembah Tuhan seperti yang Firaun tawarkan. Sembah Tuhan. Bakar korban bakaranmu. Tapi di Mesir, yang kemana-mana. Ya, inilah yang ditawarkan oleh iblis. Sekali lagi, ya, jatuh bangun, bergumul, berjuang. Tapi jangan sampai kebenaran absolut, aturan absolut, kita sudah bahas kemarin, ya. Yang bersifat absolut tuh ada 3 hal, kan? Yang pertama itu bersifat dogmatis. Jadi saat kebenaran ditawarkan bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah, nah itu udah harus kita tolak tuh tanpa kompromi. Kedua yang bersifat moral, ketiga yang disampaikan juga di bagian-bagian lain dalam Alkitab. Tapi saat ini kita fokus aja nomor 2 aja tentang moral, ya. Tentang moral. Ada hal yang memang yaitu berlaku di segala zaman. Puji Tuhan. Itu nggak bisa kita kompromi terhadap hal-hal itu, karena akan mendatangkan, kata Howard tadi, seorang lesbian yang bertobat, bencana saat kita tetap ibadah hari Minggu, tetapi di hari-hari lain kita memberi makan jiwa kita dengan pengaruh-pengaruh masa lalu si penulis ini, ya. Jadi dia harus putus dengan
pergaulannya yang dulu, gitu ya. Ini kan tentang komit ya, tentang keputusan yang bulat untuk kita meninggalkan circle kita yang membuat kita hidup di dalam dosa. Masuk kepada circle yang membuat kita, kepada lingkungan, orang-orang, teman-teman yang membuat kita makin cinta Tuhan, rindu melayani. Nah, seperti itu ya. Itu bicara tentang tadi ya, meninggalkan Mesir, melampaui Laut Teberau, Laut Merah, sehingga tidak ada kemampuan, tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi ke Mesir. Itu bicara tentang tidak kompromi, berkomitmen total untuk memberi hidup bagi Tuhan, bukan hanya ke gereja di hari Minggu, tetapi seluruh hidup kita, hari-hari kita buat Tuhan. Puji Tuhan, Yesus memberkati kita saat malam hari ini. Pak Wei mungkin bisa pimpin kembali renungan kita, diskusi kita malam hari ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bung untuk pelayanan malam ini. Saya kita semua diberkati. Lebih lagi kita Tuhan, cinta Tuhan, memberkati semuanya, memberkati teman-teman semua. Ya, mungkin ada yang mau diskusi atau mau disudahi juga silahkan. Kalau ada yang mau kesaksian. Ya, ini nggak ada. Ya, sekali lagi atas nama grup Bible Study ya. Banyak-banyaklah terima kasih buat Bung Semi. Luar biasa banget kita tiap minggu seperti ini. Tambah banyak banget berkat-berkat ya. Jadi saya secara pribadi kuatkan ya melalui kebenaran firman ini. Terus dan terus itu diingatkan. Percaya teman-teman juga semua semakin diberkati. Bukan hanya jadi pendengar yang baik kita, tapi kiranya firman itu semakin terus meneguhkan iman kita, perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Ya teruslah kita sama-sama introspeksi diri, sama-sama kita belajar. Balik lagi seperti Bung Semi tadi bilang bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Seringkali kita juga gagal, jatuh, bangun. Tapi jatuh jangan ya goler-goleran gitu kayak Neymar. Tapi kita boleh bangun gitu ya. Move on lah gitu ya. Sama-sama kita, mata kita tertuju ke depan, ke Kristus intinya. Sama-sama belajar. Terus belajarlah ya, kita sama-sama belajar. Sekali lagi, thank you Bung. Tuhan berkati ya. Oke, silakan Marin. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Kita tutup Bible study kita ya. Nanti saya mohon Agnes ya yang tutup dalam doa. Oke, Karif. Oh ya, teman-teman, aku mau ucapin makasih banyak untuk doa-doanya. Kalau minggu kemarin sudah sempat doain si emak. Aku jadi minta waktu sebentar untuk curhat. Ya, boleh. Dalam bulan-bulan ini luar biasa ya buat aku dan keluarga gitu. Kami bolak-balik rumah sakit dan ke lab. Jadi jadwal di kalender itu isinya kunjungan ke lab Prodia, kunjungan ke dokter ini, sampai kadang-kadang tuh ketuker gitu kode booking dokternya yang mana ya, ini dokter mana gitu, saking mumetnya gitu. Terus
saya dan adik saya gantian. Kalau misalnya dokter praktiknya sore, kami berobat di Carolus Jakarta. Jadi adik saya yang nganterin. Tapi kalau misalnya pagi atau siang, saya yang nganterin gitu. Jadi kadang kita berdua suka ketukar-tukar, ini jadwal dokter siapa ya, si mama apa si emak gitu kan. Tapi bersyukur banget, Tuhan Yesus luar biasa dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Saya bersyukur Tuhan pegang kendali atas hidup saya, atas hidup keluarga saya, dan itu yang membuat saya menjadi tenang dan saya bersyukur punya Tuhan Yesus gitu. Tuhan juga cukupkan segala sesuatu kebutuhan kami. 1 minggu itu kami bisa 3 kali nge-lab gitu, apalagi si emak kan udah tua kan, jadi kalau dokter mau ambil tindakan, dia harus USG perutnya dulu, lambungnya, nanti ambil urin, ambil segala macam lah, proses yang panjang dan melelahkan gitu. Kalau buat kami, karena manusia kami lelah gitu, tapi kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Justru dalam kelelahan kami ini, kami bilang, Tuhan hebat banget ya, kalau kami pikir-pikir, kok bisa kami melewati hari-hari ini, tapi bersyukur. Justru di saat seperti ini, kami bersyukur banget punya Tuhan Yesus, sumber segala kekuatan dan pengharapan gitu. Nenek kami mungkin masih panjang prosesnya untuk menuju kesembuhan, bahkan harapannya sebenarnya tipis gitu karena faktor usia, tapi apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan berikan, saya bersyukur Tuhan berdaulat dan Tuhan pegang kendali untuk semuanya. Terima kasih, keadaan Mas sekarang sudah lebih baik, walaupun masih harus fisioterapi setiap hari. Jadi kami setiap hari sekarang bolak-balik ke Jakarta untuk fisioterapi. Tapi kami bersyukur karena Tuhan juga masih kasih kami hati yang tetap bersuka cita, tetap bersyukur di saat-saat tuanya kami masih bisa melayani dia. Nenek kami sekarang benar-benar butuh bantuan kami gitu. Ke kamar kecil pun harus dipapah, dimandiin, digotong gitu. Kalau kemarin-kemarin kita suruh pakai pampers kan karena takutnya nanti kalau tengah malam mau pipis dia kadang-kadang nggak enak bangunin si Emma gitu, dia takut mengganggu gitu, takutnya jatuh kan, tapi dia nggak mau pakai pampers, dia bilang nggak bisa kamar mandi gitu. Jadi kami berganti ya, bukan saya sih sebenarnya kalau sehari-harinya itu pasti lebih banyak mama sama Emma gitu, saya paling hanya sebatas ngantar ke lab atau ke rumah sakit atau nemenin dia makan, kasih minum obat gitu ya. Tapi kami bersyukurlah untuk masa-masa yang ini betapa hebat Tuhan bagi kami sekeluarga. Sekarang keadaannya sudah mulai lebih baik dibanding 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu tuh merintih-rintih kesakitan, karena ternyata selain tulangnya keropos dan retak itu, ada sarafnya juga yang kejepit, jadi yang bikin serba salah posisinya, tiduran salah, duduk salah, miring salah, pokoknya semua serba salah gitu, dan kita yang jaga juga nggak tega ngelihatnya kan, karena dia yang merintih kesakitan, tapi kita nggak bisa bantuin apa-apa gitu. Dan masa-masa itu, puji Tuhan, berkat doa semua teman-teman yang ada di sini, yang menyisipkan nama keluarga kami di dalam doa, sehingga nenek kami bisa melewati masa-masa itu sekarang sudah lebih baik gitu, dan kami sangat bersyukur semuanya tetap bantu kami dalam doa. Kami memang rindu kesembuhan, tapi jauh dari itu semua kami lebih rindu kami tetap bisa merasakan kasih Tuhan yang besar, kami tetap bisa mengucap syukur, kami tetap bisa melihat karya Tuhan lewat sakit penyakit, lewat kelemahan tubuh, betapa Tuhan baik bagi kami. Itu aja, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua atas segala bantuan dan dukung doanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih berkat yang luar biasa ya Tuhan Yesus yang kami terima malam hari ini ya Tuhan. Kembali kami diingatkan ya Tuhan Yesus, mungkin ada banyak berhala-berhala dalam hidup kami yang tidak kami sadari ya Tuhan. Kami pikir itu hal yang biasa ya Tuhan Yesus. Kami mulai mengontrol hidup orang lain, mengontrol hidup anak kami ya Tuhan, keluarga kami ya Tuhan Yesus. Bahkan kami so tahu mengontrol diri kami sendiri ya Tuhan Yesus. Padahal Engkau pemilik segalanya ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan, sehingga malam hari Tuhan kami diingatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu melalui Bung Sam ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau tahu ya Tuhan, betapa lemahnya kami ya Tuhan, jatuh bangunnya kami ya Tuhan Yesus. Kami mengiring Engkau ya Tuhan, tapi Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami ya Bapa. Kami mau bangkit ya Tuhan Yesus. Jalan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan berjuang ya Tuhan, berjuang untuk meninggalkan Mesir ya Tuhan Yesus.
Tolong kami ya Tuhan Yesus, kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan, tapi kami percaya saat Engkau ada bersama dengan kami bisa ya Tuhan Yesus. Tolong nyatakan kami ya Tuhan Yesus, mungkin ada banyak hal-hal yang tidak kami sadari, berhala-berhala dalam diri kami yang tidak kami sadari ya Tuhan, yang itu menyakiti hati-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Mari tolong kami ya Tuhan, semua yang ada di grup Bible Study ini, Tuhan tolong kami satu sama lain untuk berjuang sama-sama ya Tuhan Yesus, berjuang untuk meninggalkan berhala-berhala dalam hidup kami ya Tuhan, mengutamakan Engkau dan memuliakan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, memberkati Bung Sam ya Tuhan Yesus yang sudah memimpin Bible Study pada malam hari ini. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan, urapan yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus, menjadi bagian milik Bung Semi ya Bapa, sehingga melalui setiap sharing firman Tuhan yang dibagikan ya Bapa, sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus boleh membawa kami lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami percaya malam hari ini kami semua sudah diberkati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang malam hari ini belum bisa bergabung bersama dengan kami, Tuhan juga memberkati ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Yesus kehidupan kami sepanjang malam ini, bahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan, semoga di minggu depan kami boleh sama-sama kembali bertemu untuk belajar di dalam Bible Study kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih ya.